Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Audrey Natania dengan NPM 2035117. Di sini saya akan membuat video konfigurasi mengenai paket tracker modul 12.5.13 dengan judul Troubleshoot Enterprise Network. Nah, pertama terlebih dahulu kita akan membuat user profilnya. Di sini saya sudah membuatnya. Jadi langsung saja kita klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke activity-nya. Kita melihat apa-apa langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mengkonfigurasinya. Nah, di sini terdapat 5 part yang akan kita lakukan. Yang pertama itu kita akan memverifikasi switching teknologinya. Yang kedua, kita akan verifikasi DHCP-nya. Ketiga, verifikasi rutinnya. Keempat, verifikasi WAN teknologinya, dan kelima, verifikasi connectivity-nya. Nah, pada skenario di sini dikatakan bahwa di sini kita akan menggunakan berbagai teknologi yang sudah kita pelajari pada CCNA, mulai dari routing IPv4, IPv6, port security, ether channel, DHCP, dan juga NAT. Dimana kita di sini ditugaskan untuk meninjau semua persyaratan requirements, juga mengisolasi dan menyelesaikan setiap permasalahan, juga mendokumentasikan setiap langkah yang kita lakukan untuk memverifikasi persyaratannya. Nah, di sini di company mengganti router R1 dan R3 untuk mengakomodasi fiber connection-nya, mengakomodasi fiber connection-nya di antar lokasi. Jadi langsung aja kita masuk ke addressing table-nya. Di sini terdapat 3 router. Switch-nya ada 4, di sini juga ada 4 dan servernya ada 1. Kita masuk ke instruksinya, di mana di sini kita masuk pada part satunya untuk memverifikasi switching teknologinya. Di sini dikatakan bahwa port security ini dikonfigurasikan hanya untuk mengizinkan PC1 untuk mengakses interface F0/3 pada switch 1. Nah, di mana semua pelanggarannya itu harus menonaktifkan interface-nya. Untuk perintahnya sendiri ini, jadi langsung aja kita masuk ke S1. Seperti biasa, seperti ini, buka biar memudahkan, enable, baru show port security. Nah, sudah seperti ini, maka di sini kita lanjut ke bagian B. Di sini kita suruh masuk ke interface, kemudian konfigurasi interface F0/3, dan kita akan men-setup port security-nya dengan perintah seperti ini. Langsung saja kita configure terminal, baru ke interface F0/3, baru switch port, port security, baru MAC address. Oke, jika sudah seperti ini, di sini dikatakan bahwa perangkat VLAN pada switch 1 harus dalam VLAN 10. Jadi kita lihat apakah perangkat LAN pada switch 1 itu sudah berada pada VLAN 10. Caranya dengan cara show VLAN. Oke, ini udah terdapat ya pada VLAN 10 untuk perangkat LAN S1-nya. Nah, pertanyaan berikutnya, port apa aja yang digunakan ataupun ditugaskan pada VLAN 10 tersebut? Nah, kalau kita lihat di sini, port yang ditugaskan itu ada 2, yaitu FA03 dan juga FA04. Nah, untuk yang gede di sini dikatakan PC1 harus menerima alamat IP dari router 1. Oke. Terus yang
yang kelima dikatakan di sini, perhatikan bahwa interface G0/1 pada R1 tidak berada dalam VLAN yang sama dengan PC1. Nah, jadi kita disuruh mengubah interface G01 menjadi bagian ataupun menjadi anggota dari VLAN 10. Dan kita akan set port fastnya juga. Jadi kita pindahkan terlebih dahulu ya. Nanti di sini tidak hanya mereka berdua, tapi ditambah dengan interface G0/1. Oke, lanjut. Kita ke configure terminal lagi, baru masuk ke interface G0/1. Baru switch port akses untuk memindahkannya kemana, itu ke VLAN 10. Baru kita atur port phase-nya. Spanning tree port phase. Oke, kita cek result-nya. Oke, ini untuk port fast F0/3-nya semua sudah berhasil. Begitupun dengan G0/1-nya. Jadi untuk S1 udah komplit korek semuanya. Lanjut, di sini kita disuruh untuk setel ulang alamat antarmuka pada PC1 dari GUI atau menggunakan command prompt dan perintah ipconfig atau renew. Kita buka berarti ya dari PC1, kita buka ke command prompt-nya. Di sini kita buat ip config renew. Oke, sudah berhasil. Maka selanjutnya kita akan melakukan tes connectivity dengan TFTP servernya. Ini kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, IP address di sini kita salin, baru kita pinkan pada command prompt-nya. Oke. Pingnya lupa. Pingnya baru paste, baru kita enter. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah berhasil, pingnya sudah berjalan. Lanjut lagi kita ke activity-nya. Di sini dikatakan kita harus mengecek ether channel setiap switch-nya. Jadi kita akan buat perintah show ether channel summary pada switch 2, 3, dan juga 4. Langsung aja kita masuk ke switch 2 terlebih dahulu. Switch 2 di sini. Enable, baru show ether channel summary. Oke, di sini dengan sini hasilnya untuk S2 udah berhasil, nggak ada masalah. Untuk S3 enable, harus show ether channel summary. Oke, untuk yang di S3-nya terdapat masalah nih. Di sini nggak muncul. Oke, sekarang kita lihat pada switch keempat. Oke, untuk switch keempatnya juga aman-aman aja. Berarti
pada kalau kita lihat di activity-nya nih, ada kan ditanya tuh di sini, apakah ada masalah pada itunya, apa namanya ini, Ether channel? Apakah ada masalah dengan Ether channelnya? Ya, ada masalah. Masalahnya itu berada pada switch ketiga pada PO1 yang ini, yang SD, sehingga muncul. Oke, jadi masalahnya terdapat pada switch ketiga. Nah, selanjutnya kita di sini disuruh untuk memodifikasi S3 untuk memasukkan port F01 dan F02 pada port channel 1. Jadi kita masuk ke switch 3. Kita masuk ke configure. Saya lupa ini, ntar. Baru masuk ke interface ring F0 plus 1 sampai 2. Baru channel group 1 mode on. Nah, di sini kita sudah memodifikasi S3 untuk include port F01 dan juga F01 untuk channel satunya. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa kembali ngecek status. Apakah udah stabil atau belum? Kembali, cara ceknya itu sama ya. Kita end dulu baru show Ether channel summary. Nah, udah muncul. Yang tadinya di PO1 nggak ada, sedangkan sekarang sudah muncul. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke di sini, disuruh untuk verify the trunk status on all switch. Jadi kita akan memverifikasi status terang kepada semua switch 2, 3, dan juga 4. Oke, langsung aja kita mulai dari switch 2 ya, biar beraturan nggak perlu. Caranya itu show terang. Untuk switch 2 nya ada ini. Untuk yang 3 kita cek lagi ya, sama show ini ada 2, sedangkan yang di 4 terang. Oke, ini juga ada 2. Oke, selanjutnya kita akan kita disuruh untuk memperbaharui status tracking di S2 untuk di interface D0/1. Oke, di sini berarti kita masuk ke switch 2. Configure terminal dulu, baru masuk ke interface D0/1, baru switch port terang motif 999. Oke, udah nih, kita cek preset dulu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, untuk port 1 tadi itu selesai, port 3 juga semua udah komplit. Untuk yang PC satunya juga udah default gateway-nya udah correct, jadi betul.
Jadi sekarang kita masuk ke yang ini. Kita akan men-set di S2, belum kita akan melakukan konfigurasi staying tree. Di sini kita akan men-setnya di PFST pada S2, S3 dan juga S4. Tapi untuk S2 di sini harus dikonfigurasi bridge untuk VLAN-nya, kemudian akan kita cek kembali berjalan atau enggak. Jadi kita masuk ke S2 kita. Di sini kita end-kan, baru masuk ke show venue summary total. Oke, ini juga hasilnya udah masuk PFST modulnya. Terus disuruh lagi untuk men-set di S2 di PFST sebagai bridge-nya. Nah, di sini kita akan membuat S2 di PFST-nya sebagai root bridge-nya dengan perintah seperti ini. Kembali lagi kita buat sebentar. Configure terminal, baru staying tree, summary, dulu kita akan mengatur ini seperti yang ini. Oke, itu salah bulan jadi sampai 1.5 terus ini. Oke, sudah selesai. Di sini bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan mengecek ya. Kita exitkan, baru kita buat show venue di summary total. Nah, di sini udah menjadi root bridge sama dengan yang ini mengikutinya. Oke, pertama nih ya, default F030 4050 native. Untuk verifikasi switching teknologinya udah berhasil semua. Kita cek resetnya. Ini ya, untuk S1, S2 dan S3 nya semuanya udah komplit, udah korek semuanya. Maka langkah selanjutnya kita akan masuk ke part 2, yaitu untuk sebentar, ini masih part 1. Di sini kita akan verifikasi DHCP-nya, di mana di sini dikatakan bahwa R1 adalah server DHCP untuk R1 dan R1. R3 itu adalah server DHCP untuk semua 3 LAN yang terhubung ke R3. Yang pertama kita disuruh untuk cek pengalamatan PC-nya, apakah mereka semua memiliki pengalamatan yang benar. Oke. Di sini kita akan melakukan cek addressing PC-nya untuk PC satunya. Kita kembali ke IP configuration. Di sini bisa kita lihat ya. Untuk ini sama PC 2 juga kita samakan sama yang di PC itu. Oke, sebentar ini.
yang terakhir divisi 3, bukan yang terakhir sih, satu lagi ada 3, ada 4. Kita cek satu-satu. Ada 40, ini 50. Lalu kita tes lagi. Oke, udah pas. Terus disuruh lagi untuk cek pengaturan DHCP server pada router 3. Oke, kita masuk kembali ke router 3. Kita buka, kita close aja ya, biar nggak penuh. Bentar. Untuk mengeceknya, kita enable dulu. Baru show dan switching to HTTP. Oke, ini bersama ya. Ini plan 30, ini untuk plan 40, ini untuk plan 50. Di sini juga udah sama. Oke. Nah, untuk plan ada di sini ada perbedaan di bagian default routernya, ada yang salah. Jadi ini yang harus kita perbaharui ataupun kita bagusi ataupun perbaiki agar default routernya itu sama. Karena di sini default routernya itu tidak sama gitu. Jadi sekarang tugas kita yaitu membuatnya menjadi sama. Nah, jadi lanjut lagi ke activity-nya. Di sini kita akan melakukan koreksi yang diperlukan dan terulang alamat IP pada PC, dan kita akan memeriksa konektivitas ke semua perangkatnya. Jadi kita mulai dari sini di router 3. Oke, kita enter sampai habis, enter saja dekat. Baru kita masuk ke configure terminal. Baru IP device visit ke LAN 40. Baru model router, kita masukkan IP-nya 192.168.30.1. Tadi ada ini ya. Terus kita masukkan, oke, salah, ini default, baru default router
transfernya itu menjadi kita pusing ini nolnya default letter-nya jadi 40. Oke, baru kita exit, masuk lagi ke yang 50 IP DHCP full 50 baru mau. Oke, kita gini aja. IP-nya itu 30. Oh, salah, bentar. Ini udah baru defaultnya jadi 50. Kemudian kita akan reset IP address yang ada pada PC 3 dan juga PC 4. Oke, sebentar. PC 3 dan juga PC 4. Nah, pertama nih ya, saya PC 4. Oke, ini juga sama. Terus kita akan melakukan ping pada IPv4 dari PC 1. PC 1. Kita buka command prompt-nya. Oke, di sini kita akan melakukan ping. Di sini jadi 30.10. Kita tunggu sampai proses pingnya selesai. Oke, untuk yang 30.10 udah berhasil. Lagi kita coba yang 40. Kita ubah ini menjadi 40. Kita lihat apakah replay atau RTO. Oke, pertama RTO. Kedua juga. Oke. Nah, di sini untuk yang 40 masih salah. Oke, di sini kita akan coba menggunakan SH dan bikin salah bikin. Oh iya, enable dulu. Cari baru SH dan bikin PH CP. Oke, di sini bisa kita lihat oke, selanjutnya kita akan ping pada IPv4 nya yang pertama tadi untuk PC 2. Di sini udah berhasil ya, semuanya udah replay. Sekarang kita akan mencoba untuk PC ketiga. Kita masukkan IP address-nya. Ini kita masukkan, kita tunggu. Oke, udah replay. Selanjutnya yang PC 4. Di sini kita masukkan dari 50 12. Juga udah replay semua ya teman-teman.
terakhir yang server. Kita cek dulu. Baru kita print. Apakah berhasil juga? Kita ganti jadi 20.254. Kita tunggu prosesnya. Oke, semuanya juga udah berhasil. Yang terakhir yang outside host. Ini juga kita akan coba ping. Apakah replay juga atau tidak? Oke, kita ketik 64 110. Oke, pingnya lupa. Sorry. Ping. Oke, replay. Dia unreachable. Coba kita buka PVP-nya. Cek resolve dulu, maka ada yang ketinggalan dan belum. R3 DHCP-nya udah ya. Sekarang kita masuk ke verify routing. Oke, sekarang kita masuk ke verify routingnya. Oke, kita lihat apakah sudah selesai. Semuanya udah ping. Jadi sekarang masuk ke verify routing. Nah, pada part ketiga ini di sini kita akan masuk untuk memverifikasi routingnya. Jadi di sini verifikasi routing yang kita buat ini ada sebentar. Ada persyaratan yang harus kita ikuti. Maka yang pertama itu di sini syaratnya adalah semua router dikonfigurasikan dengan ID proses OSPF1 dan tidak ada pembaruan perubahan yang harus dikirimkan melalui antarmuka yang tidak terhubung dengan router. Jadi di sini kita akan masuk ke syarat yang kedua. R2 dikonfigurasikan dengan router VLAN 4, IPF4, terus yang menunjuk ke ISP dan mendistribusikan ulang rute default di domain OSPF-nya. Terus syarat berikutnya, R2 dikonfigurasikan dengan IPv6 default yang sepenuhnya memenuhi syarat rute default ke ISP dan mendistribusikan default ISP dan mendistribusikan default di domain OSPF 3. Dan yang terakhir, nanti konfigurasikan pada R2 dan tidak ada alamat yang diterjemahkan yang diizinkan untuk melintasi internet. Oke, masuk pertama. Di sini kita akan menampilkan IP router OSPF-nya. Jadi yang pertama kita masuk ke R3. Oke. Terlebih dahulu kita akan masuk ke
Sebentar, ada sedikit kesalahan. Oke, jadi kita kembali ke syarat yang pertama ya. Di sini dikatakan nomor router dikonfigurasikan dengan ID proses POST F1 dan tidak ada pembaruan keruteran. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke sini, kita exitkan. Oke, baru kita masuk ke router OSPF1, baru kita buat pasif request /1.30 1.40 dan 50. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Kita end, baru masuk ke show router. Salah bentar. Show IP router OSPF. Oke, ini dia router yang ada di OSPF-nya. Baru kita lihat protokolnya dengan cara show IP protokol. Ini dia, oke. Baru kita akan kembali lagi ke router 2. Nah, ini switch ya, bukan router, berarti ini kita close dulu. Udah selesai kan tadi. Lalu ke router 2. Kita mulai dari router 1. Router 1 ini dia. Melihat semua routing. Tadi kan router 3 udah, ini masuk ke router 1. Seperti biasa, show IP router. Nah, ini untuk router satunya. Baru yang router kedua. Enable show IP router. Ini untuk yang di 2, 3 tadi udah ya. Baru sekarang kita melihat protokol di R1 dan 2. R3 tadi udah. Show IP protokol. Ini dia. Dan untuk yang di R2, show IP protokol. Oke.
Sekarang kembali ke R3-nya. Sebentar, kita lihat activity-nya udah 69, masih tetap ya. Belum ada yang berubah. Kita masuk ke R3. Kita akan cek root table-nya dengan cara configure dulu ya. Masuk dulu, baru do show IP root OSPF. Nah, ini dia. Dan kita akan coba melakukan ping dari R2 ke host outside-nya. Dari R2 kita akan melakukan ping. Dari berapa ya? Host offset. Oke. 64 100 dan 10. Oke, kita tunggu. Oke, udah sukses ya. Semuanya udah berhasil. Kita kembali untuk melihat IP protocols static default-nya. Oke, kita masuk ke R2 kembali, terus show IP root, terus kembali ulang di bagian static ini adalah bagian dari static default-nya. Terus kita coba run. Oke, sudah. Hostnya R2, terus kita enter di IP router. Yang ini. Oke. Kita lanjut lagi. Kita akan mengecek router di R2 dan menambahkan di default originate supaya perintah untuk melakukan distribusi di route dalam routing OSPF domain sehingga semua router OSPF mendapatkan informasi terbaru. Nah, caranya itu dengan configure terminal dulu, baru ke router OSPF 1, baru default information ini ya, information ori ini. Oke, jika sudah, kita akan cek di R1 dan R3. Di R1 dan R3. Oke, cara ceknya itu ESA IP root OSPF yang ini. Baru yang di R3 lagi, R3 kita exit, baru show IP
Oke, salah, harus dikonfig dulu. Ya, update 1 untuk terminal dari show. Oke, yang ini juga. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes connectivity dari R2 ke outside host dan TFT server. Terus kita mulai dari R2. Nah, di sini kita melakukan tesnya, berarti dari OpenShare kita tes. Tadi saya udah buat ya sebelumnya, ini udah buat ya. Oke, baru kita masuk ke perintah supaya tidak ada routing table yang dikirim melalui interface-nya. Jadi kita exit dulu, baru masuk ke router, salah typo, router OSPF1, baru passive interface G0/0. Oke, baru kita ping TFT servernya. Kita cek dulu reserve-nya, memastikan sampai mana. Oke, untuk pilih 1, 2, 3, 1, 3, 4 udah. Untuk router 3 juga udah semuanya, tinggal yang portnya belum. Dan R2. Oke. Kembali ke R2, di sini kita akan melakukan ping TFT servernya. Caranya do ping kita masuk ke ini, kita salin yang ini, masukkan ke sini. Oke. Oh, bukan, salah, bukan yang ini. TFT hampir salah. Yang ini. IP configuration-nya kita salin yang ini, baru masuk ke R2, kita pastikan. Oh, ulang. Kita buat ulang aja, kita ketik do ping. Oke, seperti ini. Udah sukses, baru kita ke ping outside host-nya lagi. Tadi yang ini kita salin, baru kita ping lagi ke R2. Oke. Do ping, kita pastekan dan kita tunggu. Oke,
udah berhasil juga. Sekarang ping PC4 ke R2. Dari PC4 ke R2. Kita salin lagi. Baru duping. Pastikan. Jangan lupa spasi biar enggak bisa berjalan. Oke. Sukses juga. Jadi kita melakukan semuanya dan semuanya sukses. Sekarang kita akan melakukan connectivity dari R3 ke outside house-nya lagi. Jadi kita mulai dari R3. Di sini kita exit. Enggak exit juga nggak apa-apa. Langsung aja ke do ping 30 outside. Berapa tadi outside? Ctrl C, taruh paste. Oke. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke melakukan router OSPF. Pada R2. Jadi kita masuk ke sini, kita exit dulu. Baru ke IPF6-nya. Yang ini IPF6 masuk ke router OSPF 1. Baru default information coordinate. Selanjutnya kita ping lagi R2 ke outside-nya. Berarti do ping outside-nya kita salin, kita paste, kita jalanin. Begitupun di R3-nya kita ping, baru kita paste dan berhasil. Oke. Untuk verifikasi routingnya udah berhasil, udah berjalan dengan baik. Kita cek assessmentnya di sini. Oke, untuk router 3 semuanya udah selesai ya. Tinggal yang portnya lagi belum, yang untuk G010 dan juga di R2 di portnya dan juga di R1 di portnya. Oke. Lanjut, di sini kita masuk ke verify one teknologinya. Jadi di sini kita akan masuk ke R1 dulu. Baru kita buat sini. Ini langsung aja kita salin ya. Biar cepat. Kita paste. Oke, kita enter. Nah, trigger route ini digunakan untuk melihat trace mana aja yang dilalui untuk menuju ke 20.254
Kalau kita lihat di sini melewati 10.1.2 menuju ke, bentar belum selesai, dari sini kita lanjutkan. Di sini kita buat show IP OSPF interface G0/0/0. Oke, ini dia. Baru S01. Baru ke router 3. Router 3 show IP SPF interface G0/1/0. Dua. Oke, baru kembali ke R1. Di sini kita masuk ke konfigur dulu, baru masuk ke interface G0/0/0, baru ke 0 IP OSPF cos 648. Kembali ke activity-nya. Di sini setelah itu pada router 3 kita buat lagi konfigur terminal, baru interface G0/1/0, baru 0 IP OSPF cos 648. Jika sudah, baru kita melakukan cek reset lagi. Mana yang belum berhasil, oke, tinggal NAT lagi. Berarti kita masuk ke R2. Masuk ke enable, baru show IP NAT statistik. Oke, sebelum itu translation, baru show IP NAT statistik.
Oke, baru selanjutnya kita masuk ke sini, interface s0/0/0, ini baru IP NAT inside, baru kita cek result, udah 100% seperti ini. Oke, jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai konfigurasinya. Kalau salah kata pengucapan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.